Ondong atau yang lebih akrab disapa Nenek Ondong berusia 63 tahun merupakan seorang wanita lanjut usia yang tinggal seorang diri di sebuah rumah tepatnya di Jalan Andi Mangkau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan satu-satunya anak perempuan dari 6 bersaudara. Salah satu saudara kandungnya adalah mantan asisten dari orang nomor 1 di wilayah pemerintah kota alias Pemkot Parepare yang kebetulan juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil wali kota dari Parepare, Sulawesi Selatan. Menurut para warga di sekitar rumah tersebut, Nenek Ondong dikenal sebagai seorang warga yang sangat baik, sopan, ringan tangan, serta ramah kepada siapapun yang ditemuinya. Kepada para tetangga, Nenek Ondong juga tidak segan untuk menyapa mereka terlebih dahulu sehingga banyak sekali warga yang menyukai kepribadian dari Nenek Ondong. Diketahui, Nenek Ondong memiliki seorang keponakan yang bernama Andi Mama atau yang lebih akrab disapa Andi. Karena Nenek Ondong memutuskan untuk tidak menikah di sepanjang hidupnya, Nenek Ondong akhirnya memilih untuk mengurus sang keponakan yakni Andi Mama sejak keponakannya itu masih kecil. Selama mengurus sang keponakan, Nenek Ondong selalu memperlakukan keponakannya itu seperti layaknya anak kandung meskipun beliau belum pernah memiliki anak sekalipun. Nah guys, meskipun secara hukum dan administratif Andi Mama tidak diangkat sebagai anak secara resmi, namun Nenek Ondong selalu menanggung biaya-biaya serta semua kebutuhan yang diperlukan oleh Andi Mama setiap harinya, seperti biaya makan, uang jajan, biaya transport, dan tentunya masih banyak lagi keperluan lainnya. Seiring berjalannya waktu, setelah Andi Mama beranjak dewasa, pemuda itu pun meminta izin kepada sang tante untuk menikahi seorang wanita pujaan hatinya. Nenek Ondong yang tidak keberatan dengan permintaan dari sang keponakan tentu saja mengizinkan Andi Mama untuk mempersunting sang kekasih. Setelah mendapatkan izin dari Nenek Ondong serta keluarga besarnya, pemuda tersebut akhirnya menikahi seorang wanita yang menjadi pujaan hatinya. Dari pernikahan itu, sepasang suami istri itu pun dikaruniai seorang anak yang masih berusia 2 tahun. Semenjak Andi Mama menikah dengan sang istri, ia bersama dengan keluarga kecilnya tinggal terpisah dengan Nenek Ondong. Andi Mama dan keluarganya memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di daerah Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sebagai seorang kepala keluarga, tentu saja Andi Mama harus menafkahi istri serta anaknya, sehingga pemuda itu pun bekerja sebagai seorang karyawan di Balai Pembenihan Ikan tepatnya di daerah Kalola Wajo. Sementara itu guys, karena tempat tinggalnya bersama sang istri yang cukup jauh dari rumah Nenek Ondong, tentu saja membuat kedekatan di antara Nenek Ondong dengan sang keponakan Andi Mama kian hari kian merenggang. Namun selidik punya selidik, hubungan yang kian jauh itu bukan hanya dikarenakan sang keponakan telah menikah, namun ternyata ada alasan lain nih guys. Menurut penuturan dari Nenek Ondong kepada keluarga besarnya, pernah nih suatu hari, Andi Mama mencuri beberapa perhiasan milik Nenek Ondong. Namun ketika dikonfrontasi secara langsung, keponakannya itu tidak pernah mau mengakuinya. Bahkan Nenek Ondong sempat mengajak pemuda yang dirawat olehnya sedari kecil itu untuk berbicara baik-baik beberapa kali dengan harapan agar Andi Mama mau untuk mengakui perbuatannya. Namun seperti jawaban-jawaban sebelumnya, meskipun sudah dinasehati oleh sang tante,
Andi Mama selalu saja tidak pernah mau mengakui jika dirinya telah melakukan pencurian perhiasan milik Nenek Ondong. Karena Andi Mama tidak pernah mau mengakuinya, Nenek Ondong sebagai orang yang merawatnya sejak kecil tentu saja merasa jengkel dan kesal kepada Andi Mama sehingga membuat perempuan parubaya itu terus-menerus mengungkit permasalahan tersebut ketika mereka bertemu. Semenjak saat itulah, hubungan antara Nenek Ondong dan sang keponakan pun akhirnya semakin hari semakin buruk karena Andi Mama merasa tidak terima terus-menerus dituduh oleh sang tante. Pada 4 Maret 2011, Andi Mama pergi meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Nenek Ondong seorang diri. Di tengah perjalanan ke rumah sang tante, pemuda tersebut sempat bertemu dengan salah seorang anggota keluarga besarnya yang lain. Dalam pertemuan yang tidak disengaja tersebut, saudara dari Andi Mama sempat bertanya mengenai tujuan dirinya berkunjung ke rumah Nenek Ondong, namun saat itu Andi Mama menjelaskan kalau dirinya hanya ingin menjaga silaturahmi saja dengan sang tante yang telah mengurus serta membesarkannya sejak kecil. Selain itu guys, Andi Mama juga menuturkan kalau dirinya ingin meminta maaf kepada Nenek Ondong perihal masalah perhiasan emas milik sang tante yang hilang yang ujung-ujungnya membuat hubungan mereka menjadi kurang baik. Setelah obrolan tersebut, Andi Mama lalu berpamitan kepada saudaranya untuk melanjutkan perjalanan dan segera mendatangi rumah dari Nenek Ondong yang berada di Jalan Andi Mangkau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setibanya di rumah tersebut, bukannya meminta maaf kepada sang tante, Andi Mama malah langsung menusuk wanita parubaya itu di bagian perut, ulu hati dan bagian dada Nenek Ondong sebanyak 5 kali. Mendapatkan serangan secara mendadak serta bertubi-tubi, Nenek Ondong masih sempat melakukan perlawanan dengan berteriak kencang sembari berkata-kata kasar kepada sang keponakan. Suara Nenek Ondong yang kencang itu sebenarnya terdengar sampai ke telinga para tetangga. Namun dengan cepat, Andi Mama langsung menghujamkan sebilah pisau yang dibawanya ke bagian dada dari Nenek Ondong beberapa kali lagi sehingga membuat wanita parubaya tersebut menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga. Setelah Nenek Ondong meninggal dunia, Andi Mama kemudian menyeret tubuh tidak bernyawa itu dari ruang tamu menuju ke dalam kamar mandi. Di sana guys, pemuda yang sudah kehilangan akal sehatnya itu langsung memotong-motong tubuh dari Nenek Ondong sebanyak 9 bagian. Pertama-tama nih, Andi Mama memotong bagian leher dari sang tante yang kemudian dilanjutkan dengan memotong bagian kaki kanan dan bagian kaki kiri. Aksi gila itu kemudian dilanjutkan lagi dengan memotong bagian tangan kanan dan tangan kiri serta bagian perut menjadi bagian yang paling terakhir. Potongan-potongan tubuh tersebut lalu dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik berukuran besar. Rencananya nih guys, kedua plastik besar itu akan dia buang ke 2 tempat yang berbeda-beda. Setelah menyelesaikan urusan potong-memotong, Andi Mama sempat membersihkan tubuhnya dari percikan noda darah. Tidak lama kemudian, ia lalu bergegas meninggalkan rumah sang tante menuju ke rumah salah satu saudaranya untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega R. Dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Andi Mama langsung kembali menuju ke rumah milik Nenek Ondong dan segera membuang bungkusan plastik berisi potongan-potongan tubuh manusia itu ke 2 tempat yang berbeda-beda. Plastik pertama dibuang di daerah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sedangkan plastik kedua dibuang di sebuah saluran irigasi yang berlokasi di daerah persawahan Desa Kalolawajo. Setelah berhasil membuang jasad tersebut, sebenarnya Andi Mama berniat melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut.
Namun sayang, di tengah-tengah perjalanan pulang menuju ke rumahnya yang berada di daerah Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh Andi Mama malah jatuh tercebur ke saluran air sehingga ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sepeda motor itu begitu saja. Keesokan harinya atau tepatnya pada 5 Maret 2011, pihak keluarga dari Nenek Ondong yang kala itu mendatangi rumah milik wanita parubaya tersebut merasa cukup aneh karena saat pintu rumah diketuk berkali-kali, ternyata tidak ada jawaban apapun dari dalam. Hal tersebut tentu saja cukup janggal karena Nenek Ondong tidak pernah seperti itu. Karena merasa khawatir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Nenek Ondong, salah satu dari mereka lalu berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah itu melalui jendela. Setelah berada di dalam rumah serta mengecek satu persatu ruangan yang ada, dirinya malah mendapati kalau rumah tersebut dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Mendapati keadaan seperti itu tentu saja membuat mereka semua merasa semakin gelisah karena sehari sebelumnya beliau sudah janjian dengan Nenek Ondong serta saudara-saudara yang lain kalau mereka akan pergi bersama-sama menuju ke Makassar guna melayat ke salah seorang keluarga besar mereka yang meninggal dunia. Kejanggalan demi kejanggalan juga ditemukan di dalam rumah milik Nenek Ondong. Saat salah satu kerabatnya masuk ke rumah tersebut, kipas angin, televisi, dan lampu dalam posisi menyala, sementara sang pemilik rumah tidak berada di tempat. Selain itu guys, pihak keluarga juga menemukan bercak darah yang berceceran di lantai ruang tamu, salah satu pintu yang ada di lantai bawah, dan anak tangga dekat kamar mandi lantai 1 serta di bagian belakang rumah. Dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Nenek Ondong kepada aparat kepolisian setempat. Sementara itu guys, masih di hari yang sama tepatnya pada 5 Maret 2011, seorang petani sekaligus kepala desa yang hendak pulang ke rumahnya tiba-tiba saja melihat sebuah bungkusan plastik berukuran besar. Karena merasa penasaran, kepala desa itu pun langsung menghampiri keberadaan dari plastik tersebut. Setelah membuka bungkusan plastik itu, ia malah langsung dikejutkan dengan isi dari plastik tersebut, yakni berisi potongan torso manusia. Bapak kepala desa itu pun langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Penemuan itu kemudian segera dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Pihak berwajib yang menerima laporan itu pun bergegas mendatangi lokasi. Setibanya di sana, warga sekitar sudah memadati lokasi penemuan potongan tubuh tersebut. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi segera memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi dari kerumunan warga yang berbondong-bondong ingin mengetahui langsung perihal penemuan itu. Selain itu guys, aparat kepolisian juga segera mengevakuasi potongan tubuh tanpa kepala, tanpa tangan, dan tanpa kaki itu ke rumah sakit terdekat. Keesokan harinya atau tepatnya pada 6 Maret 2011, aparat kepolisian yang menangani kasus ini mulai menyisir saluran irigasi yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penemuan tersebut, yakni di Desa Kalola Wajo. Dalam penyisiran itu, aparat kepolisian menemukan potongan tubuh lainnya berupa bagian pinggang hingga lutut. Lokasi penemuan itu sekitar 200 meter dari lokasi penemuan potongan tubuh yang pertama. Potongan-potongan itu ditemukan tanpa terbungkus apapun sehingga diperkirakan potongan tubuh itu terseret arus air. Nah guys,
Kabar penemuan potongan tubuh itu pun dengan cepat menyebar dari warga ke warga, sehingga kabar itu pun juga sampai ke telinga anggota keluarga dari Nenek Ondong. Masih di hari yang sama, 3 orang anggota keluarga dari keluarga besar Nenek Ondong yang merasa baru saja kehilangan anggota keluarganya segera mendatangi Polsek Maniang Pajo untuk melihat langsung potongan-potongan tubuh tersebut. Namun dikarenakan saat itu potongan tubuh masih dalam kondisi yang belum lengkap dan belum dapat diidentifikasi, akhirnya aparat kepolisian hanya meminta data dari ketiga orang tersebut. Pada 7 Maret 2011 sekitar jam 10 pagi, seorang petugas kebersihan yang berasal dari Kabupaten Sidrap tiba-tiba saja dikejutkan dengan penemuan potongan kepala manusia di sebuah tempat pembuangan sampah. Saat ditemukan, potongan kepala itu dibungkus karung goni dan kantong plastik hitam. Kabar penemuan potongan kepala yang menggegerkan warga Sidrap itu pun dengan cepat mencuat ke media-media lokal serta nasional, sehingga dengan cepat lokasi penemuan itu langsung dikerumuni warga yang ingin melihat langsung kejadian tersebut. Namun aparat kepolisian bertindak cepat untuk mengamankan sebuah tong sampah berisikan potongan kepala manusia dan segera membawanya ke Rumah Sakit Nenek Malumo Pangkajene untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Salah seorang anggota keluarga dari Nenek Ondong yang mendengar berita penemuan potongan tubuh itu pun kembali segera mendatangi rumah sakit tersebut untuk melihat langsung penemuan itu. Setibanya di Rumah Sakit Nenek Malumo Pangkajene, pihak keluarga meyakini bahwa itu merupakan keluarganya yang sempat dilaporkan menghilang, yakni Nenek Ondong. Keyakinan tersebut juga diperkuat oleh hasil otopsi yang membenarkan bahwa 99% potongan tubuh yang ditemukan di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap merupakan tubuh dari Nenek Ondong. Setelah berhasil mengungkap identitas dari korban mutilasi tersebut, aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan segera melakukan penyelidikan intensif mengenai kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menewaskan wanita parubaya Andi Ondong. Nah guys, kasus pembunuhan disertai mutilasi ini dapat terungkap ketika pihak berwajib mendapatkan informasi dari warga tentang penemuan satu unit sepeda motor Yamaha Vega R yang tercebur di sebuah saluran air di wilayah Kabupaten Wajo. Saat ditemukan, pada bagian jok sepeda motor Yamaha Vega itu terdapat banyak sekali bercak darah, dan setelah dicek darah tersebut sama dengan penemuan potongan-potongan tubuh manusia yang menggegerkan warga Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir. Berawal dari penemuan sepeda motor itu, kemudian aparat kepolisian langsung menyelidiki siapa pemilik dari sepeda motor tersebut. Menurut keterangan dari pihak keluarga Nenek Ondong, sepeda motor itu beberapa hari sebelumnya telah dipinjam oleh Andi Mama yang juga merupakan bagian dari keluarga besar mereka. Dari informasi itulah, aparat kepolisian langsung memburu keberadaan dari Andi Mama. Pencarian Andi Mama pun memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 2 minggu. Hingga akhirnya, pada 18 Maret 2011, tim gabungan dari beberapa Polres berhasil menangkap Andi Mama di sebuah warnet yang berada di daerah Kutai Kartanegara. Pemuda itu pun langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Andi Mama mengakui semua perbuatannya. Kepada tim penyidik, dirinya mengaku kalau menyimpan rasa sakit hati sekaligus dendam kepada Nenek Ondong karena terus-menerus dipojokkan perihal pencurian emas yang terjadi di rumah Nenek Ondong. Andi Mama mengaku bahwa dirinya tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan oleh sang tante.
Namun dikarenakan Nenek Ondong terus-menerus menuduhnya serta memintanya untuk mengakui pencurian tersebut, sehingga semenjak saat itulah dirinya mengaku sakit hati sekaligus dendam dengan Nenek Ondong meskipun beliau sudah merawatnya sejak kecil. Aparat kepolisian pun akhirnya secara resmi menetapkan Andi Mama sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi Nenek Ondong. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Setelah berita acara pemeriksaan serta bukti-bukti dinyatakan lengkap, kasus pembunuhan ini pun segera dibawa ke meja hijau. Pada Mei 2012, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Andi Mama dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan disertai mutilasi kepada tantenya sendiri. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Andi Mama. Vonis tersebut diketahui sama persis dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman mati kepada terdakwa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.